Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Pasca tindak kekerasan atas Ade Armando, Novel Bamukmin, mantan aktivis FPI dan kini pengurus PA 212, nampaknya mengekspresikan kepuasannya sebagaimana tercermin dalam tanggapan-tanggapan yang dia berikan di media massa. Tidak hanya sampai di situ, Bamukmin bahkan menyampaikan semacam ancaman pada sejumlah nama. Dalam hal ini termasuk pada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Bamukmin mengancam bahwa Gusmen akan mengalami apa yang sudah dialami oleh Ade Armando. Jika kita mau jujur, apa yang dilontarkan oleh Bamukmin pada dasarnya sudah merupakan bentuk ancaman atau dalam bahasa mereka yang mengutuk kekerasan pada Ade Armando dengan embel-embel, menyebutnya dengan istilah kekerasan verbal. Meskipun Ansor Maja sudah membalas pernyataan Bamukmin dengan pernyataan yang setimpal, namun saya yakin pihak Ansor tidak akan melakukan pengeroyokan dan penyerangan pada Novel Bamukmin jika mereka bertemu. Saya yakin Gusmen juga tidak tertarik menanggapi ancaman kekerasan verbal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh para pengeroyok Ade Armando. Gusmen sudah terbiasa dengan masalah-masalah seperti ini. Sebagai pimpinan organisasi kepemudaan Ansor yang memang memiliki visi untuk menegakkan keislaman yang toleran dan harmonis, ancaman seperti itu sudah bukan perkara asing. Bahkan secara umum kalangan hadirin sudah terbiasa menghadapi perihal seperti ini. NU dan underbo-nya sudah banyak makan asam garam cara menanggapi kekerasan verbal, sebagaimana yang dilontarkan oleh Bamukmin dan teman-temannya. NU sudah banyak belajar dari kejadian masa lalu bahwa kekerasan itu tidak begitu berguna. Bahkan Gus Dur pernah meminta maaf pada korban kekerasan G30 SPKI karena Gus Dur merasa bahwa underbo NU pernah terlibat dalam tindak kekerasan yang dialami oleh PKI pada tahun 1965. Meskipun Gus Dur dikecam banyak kiai atas inisiatif ini, namun dia tetap saja melontarkan gagasan minta maaf. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur ini nampaknya sudah mulai menjadi tradisi yang mengakar di lingkungan Nahdliyin. Masih ingatkan Rizik Syihab yang pernah menghina fisik Gus Dur? Bahkan hinaan itu mungkin sudah masuk dalam kategori kekerasan verbal dan sekaligus hate speech pada diri Gus Dur. Hal ini tidak hanya dilakukan dalam satu kesempatan saja pada Gus Dur, tapi Rizik Syihab berulang-ulang kali menunjukkan sikap kebencian dan permusuhan pada Gus Dur di ruang publik. Atas pernyataan itu NU seluruh Indonesia bergerak mencari Rizik. Rizik dalam hal ini tidak disentuh, apalagi ditempeleng, apalagi diinjek-injek oleh pendukung Gus Dur. Para pendukung Gus Dur, kalangan Nahdliyin, kala itu hanya mencegah Rizik Syihab untuk keluar, dan jika ketemu di jalan diminta urungkan perjalanannya. Apakah Gus Dur senang dibela seperti? Sama sekali tidak. Gus Dur tidak senang pengikutnya menghadang orang yang menghinanya. Padahal sama sekali tidak ada tindak kekerasan fisik pada Rizik Syihab karena hanya dihadang saja setiap Rizik akan bergerak. Gus Dur tidak senang karena penghadangan itu bisa menjurus pada terjadinya tindakan kekerasan fisik. Di sini Gus Dur, pihak yang dihina dan dilecehkan, tidak bisa memaklumi tindakan kekerasan, meskipun itu pada pihak yang menghina dan melecehkannya. Sebuah sikap anti kekerasan tanpa embel-embel. Gus Dur pengikut Rasulullah sejati dalam hal ini. Kenapa kita semua tidak bisa meniru sikap Gus Dur dalam menghadapi orang yang berulang-ulang mengejeknya dan menyakitinya? Apa juga kita ingin katakan bahwa kebencian Rizik pada Gus Dur itu karena Gus Dur melakukan kekerasan verbal pada Rizik Syihab, sehingga Rizik Syihab membalas ini dengan mengolok-olok Gus Dur? Kira-kira logika seperti inikah yang kita pakai? Jika logika ini dipakai, semua penyeru pembaharuan Islam atau mereka yang berpendapat kritis pada fenomena radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi keagamaan akan dianggap telah melakukan kekerasan verbal karena pasti seruan mereka itu akan disikapi negatif dan tidak diterima oleh pihak mereka. Masih ingatkah
kita bagaimana sikap kalangan konservatif pada upaya penyegaran dan pembaruan Gus Dur, Cak Nur, dan lain sebagainya. Mereka, kaum pembenci pemikiran Islam yang progresif dan moderat ini, memasukkan Gus Dur, Cak Nur, dan ulama seperti Quraish Shihab, Master Farid Masudi, dan masih banyak lagi ke dalam gerombolan liberal dan bahkan gerombolan sesat. Pada masa itu muncul pamflet, buku-buku, dan media lainnya yang menyebarkan daftar nama-nama besar ulama dan cendekiawan yang mempelopori pembaruan Islam sebagai pemikir yang sesat dan liberal. Ucapan sepait apapun, baik itu mereka definisikan sebagai kekerasan verbal maupun ujaran kebencian, tetap tidak layak untuk membalasnya dengan kekerasan fisik. Mari kita belajar pada sikap Gus Dur, Cak Nur, Ustadz Quraish Shihab, dan para bijak lainnya. Kembali lagi, meskipun Gusmen diancam novel Pak Mukmin secara terbuka, saya mengira bahwa Gusmen tidak akan menanggapi masalah ini. Jika ada reaksi dari salah satu cabang Ansor atau Banser, saya kira mereka tidak akan mendatangi novel Pak Mukmin karena mereka tahu bahwa kekerasan bukan balasan yang harus dilakukan oleh mereka pada diri novel Pak Mukmin. Novel Pak Mukmin dan teman-teman yang sering melontarkan ancaman pada Gusmen itu pada dasarnya sering gagal memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Gusmen saat ini bukan perkara personal Gusmen. Jika Gusmen membuat kebijakan-kebijakan yang dipandang oleh Pak Mukmin dan kawan-kawan menyakiti umat Islam, itu merupakan penilaian yang kurang gaul dan sepihak. Pada hematnya, banyak umat Islam yang mendukung kebijakan Gusmen. Sebagai Menteri Agama, negara yang memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan negara yang berkaitan dengan agama-agama, Gusmen membuat kebijakan yang sesuai dengan bagaimana negara harus memperlakukan agama-agama. Dalam hal ini sudah barang tentu Gusmen berada pada posisi tengah, posisi semua agama, karena posisinya mewakili negara. Mengambil posisi demikian ini karena konsep Kementerian Agama kita memang bukan konsep Kementerian Agama khusus Islam. Konstruksi yang demikian ini diambil agar tidak ada tindakan diskriminatif dan tidak ada tindakan yang tidak adil pada agama-agama. Jika demikian halnya, asumsi memusuhi umat Islam itu konstruksi yang diciptakan oleh novel Pak Mukmin dan kawan-kawannya. Sebagai catatan, masyarakat harus terbiasa menerima cara pandang yang berbeda, meskipun cara pandang itu terkadang diekspresikan lewat bahasa yang tajam dan menghujam. Balaslah perkataan dengan perkataan, jangan balas perkataan dengan perbuatan dan tindakan kekerasan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.